Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia tema 2 akan membahas tentang nanopartikel nikel sebagai katalis industri. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Radka Khairul Arif, kemudian Jeffrey Wahyu Resadi, kemudian Citra Purwandari, dan Afrindo Teguh Prayogi. Konsep nanomaterial. Nanomaterial adalah material dengan ukuran 1–100 nanometer. Supaya terbayang, 1 nanometer itu sepersejuta milimeter. Kecil sekali, bahkan tidak bisa dilihat oleh mikroskop biasa. Yang menarik, ketika material diperkecil ke ukuran nano, sifatnya bisa berubah dibanding versi biasanya atau yang disebut bentuk bulk. Kenapa ukuran nano spesial? Semakin kecil ukurannya, semakin besar luas permukaannya dibanding volumenya. Artinya apa? Bagian yang bisa bereaksi jadi lebih banyak. Makanya nanopartikel biasanya jauh lebih reaktif dan efektif kalau dipakai sebagai katalis industri. Nah, ada contoh nanomaterial logam yang sering digunakan, yaitu nikel, perak, dan emas. Walaupun bahannya sama, tapi dalam ukuran nano performanya bisa jauh lebih aktif dibanding bentuk bulk. Nanomaterial sama dengan material dengan ukuran partikel 1–100 nanometer. Memiliki sifat berbeda dibanding material bulk. Luas permukaan sangat besar sama dengan reaktivitas tinggi. Contoh nanopartikel logam, yaitu nikel, emas, dan perak. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Wahyu Resadi dengan NIM 202569030025. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini sifat unik ukuran nano. Kenapa bisa lebih aktif? Karena surface area meningkat drastis. Aktif site lebih banyak, energi permukaan tinggi, aktivitas katalik meningkat signifikan. Jadi secara sederhana makin kecil partikelnya makin sibuk dia bereaksi. Metode sintetis atau reduksi kimia. Nanopartikel nikel. Metode pertama adalah reduksi kimia. Kita pakai persekursor seperti NiCl2 atau NiNO32, lalu direduksi menggunakan NaBH4. Metode ini cukup sederhana, relatif murah, dan ukuran partikel masih bisa dikontrol. Metode sol gel. Metode kedua adalah sol gel. Dimulai dari pembentukan gel, lalu dikalsinasi dan reduksi. Keunggulannya, distribusi partikel lebih merata, tapi biasanya lebih cocok untuk skala laboratorium. Karakterisasi nanopartikel. Setelah sintetis, tentu harus diuji. Biasanya pakai SEM untuk melihat bentuk dan ukuran, XRD untuk melihat struktur kristal, BET untuk mengukur luas permukaan. Karena luas permukaan ini yang sangat menentukan aktivitas katalitiknya. Aplikasi katalis hidrogenisasi. Nikel banyak dipakai sebagai katalis hidrogenisasi, misalnya hidrogenisasi minyak nabati, reduksi senyawa organik, industri petrokimia. Reaksi hidrogenisasi ini penting karena bisa mengubah senyawa menjadi bentuk yang lebih stabil atau lebih aman. Contoh klasik katalis nikel seperti Paul Sabatier dalam reaksi hidrogenisasi. Reaksi umum RNO2 direaksikan dengan H2 menghasilkan RNH2. Zat warna menghasilkan senyawa lebih sederhana atau lebih aman. Perkenalkan, nama saya Citra Purwandari
dengan NIM 202569030037. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan nickel bulk dan nano. Kalau dibandingkan, nickel bulk mempunyai ukuran yang lebih besar dari 1 mikrometer, memiliki luas permukaan rendah, dan reaksinya lebih lama. Sedangkan nanonikel memiliki ukuran di bawah 100 nanometer, memiliki luas permukaan yang sangat tinggi, reaksinya lebih cepat, dan efisiensinya lebih tinggi. Jadi jelas, ukuran sangat mempengaruhi performa. Kesimpulannya, nanonikel lebih efisien karena jumlah situs aktif lebih banyak. Stabilitas dan reusability. Nanonikel dapat mengalami agregasi atau menggumpal dan juga mengalami oksidasi. Biasanya ditambahkan support seperti Al2O atau CO2 supaya lebih stabil. Biasanya katalis bisa dipakai ulang sekitar 3-5 kali tergantung kondisi. Risiko kesehatan dan keselamatan. Karena ukurannya sangat kecil, nanopartikel bisa terhirup dan beresiko untuk paru-paru. Makanya harus pakai foam hood, masker N95, dan sistem pengelolaan limbah yang baik. Jadi selain efektif, tetap harus aman. Analisis keekonomian. Memang di awal biaya sintesis nano lebih mahal dan butuh alat karakterisasi. Tapi keuntungannya, reaksinya lebih cepat, katalisnya lebih sedikit, dan waktu produksinya lebih singkat. Dalam jangka panjang bisa lebih hemat dan efisien. Perkenalkan, nama saya Afril Teguh Prayogi dengan NIM 2025690366. Melanjutkan dari teman saya tadi, jadi studi kasusnya itu reduksi zat warna tekstil pada industri batik Jawa Timur. Limbah zat warna sintesis sulit terurai dan mencemari lingkungan. Nah, sebelum nanonikel, 1. Menggunakan koagulasi biasa. 2. Efisiensi reduksi kurang lebih 50-60%. 3. Waktu proses lama. Dan 4. Warna limbah masih pekat. Dan ibarat seperti mencuci baju pakai air saja tanpa sabun. Gitu. Nah, sudah menggunakan nanonikel, pastikan 1. Efisiensi reduksi meningkat menjadi 80-95%. 2. Waktu reaksi lebih singkat. 3. Warna limbah jauh berkurang. 4. Penggunaan bahan kimia tambahan lebih sedikit. Sudah pakai nanonikel, pastikan warna limbah jauh berkurang. Prosesnya lebih cepat, hasil lebih bersih, bisa dipakai beberapa kali. Ibaratnya sekarang pakai sabun yang sangat ampuh. Tuh. Jadi, kesimpulan studi kasusnya, nanonikel meningkatkan 1. Kecepatan reaksi, 2. Efisiensi degradasi, 3. Kualitas pengelolaan limbah, dan yang paling penting potensial untuk industri batik ramah lingkungan di Jawa Timur. Jadi kesimpulan akhirnya, nanopartikel nikel memiliki aktivitas katalitik lebih tinggi dibanding nikel bulk dan efektif untuk aplikasi reduksi zat warna, berpotensi meningkatkan efisiensi industri
dan mampu memerlukan kontrol keamanan dan analisis ekonomi matang. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Kok yang salah kok ya?